Jadi teman-teman sekalian, di sini kita bakal menghitung di balok ini kira-kira besaran momentumnya itu berapa dan dia arahnya bakal kemana. Jadi yang diketahui pertama kali, satu balok ini itu tuh dia ukurannya adalah 140 cm. 140 cm panjang satu balok. Nah, di belakang ini kita masih punya satu tip di sini ya. Di sini kita udah ketahui 100 antara F2 dan F3, sehingga sisanya di sini adalah 40. Nah, cara untuk kita dapat mengetahui besaran momentumnya dari belakang ini, kita perlu tahu titik pusat dari belakang ini itu berapa. Nah, yang pertama perlu kita ketahui untuk mengetahui pusatnya itu ada di mana. Ingat teman-teman bahwasanya satu batang ini ukurannya adalah 140 cm. Dan untuk mencari titik tengahnya, kita bagikan dua panjang dari satu batang. Kita bagi dua. Hasilnya adalah 70 cm. Jadi di tengah-tengah ini posisinya sudah 70 cm. Nah, sekarang kita harus tahu dari force yang pertama, force yang kedua, dan force yang ketiga untuk mencapai titik pusat dari batang ini itu berapa? Nah, mulai dari yang pertama, force yang pertama. Force yang pertama, dia mulai dari 0. Dia mulai dari 0 cm. Kemudian, force yang kedua, karena di sini kita ada 40 ya. Force yang kedua, ini dimulai dari 40 cm. 40 cm dari balok ini. Kemudian, force yang ketiga, ini tuh dia udah berada di ujung dari balok ini. Hasilnya kita hitung ini sebagai 140 cm. Nah, coba kita perhatikan. Dari 0 cm supaya dia menjadi 70 cm, kita perlu berapa jarak? 70 cm juga ya. Makanya di sini kita tulis F1 atau force yang pertama untuk mencapai titik pusatnya adalah 70 cm. Di sini kita ubah ke 0,7 meter untuk disesuaikan dengan formulanya. Nah, kemudian kita punya force yang kedua. Force yang kedua kita udah tahu nih, posisinya udah berada di 40 cm nya belakang ini. Nah, dia 40 cm itu bisa sampai 70 cm butuh berapa angka? 30. Makanya di sini 70 kali 40, 30 cm biar sesuai dengan formulanya kita baca meter. Kemudian yang terakhir 140 cm. 140 cm ini supaya bisa sampai 70 cm butuh berapa? Butuh 70. Lebih sama dengan yang pertama ya. Jadi di sini 70 cm kita ubah menjadi 0,7. Nah, di sini kita sudah punya nih bahan-bahannya berapa? Di sini kita pakai D aja ya notasinya ya. D1, D2, D3. Jadi di sini kita menggunakan force D-nya dan kemudian D distance alias jaraknya itu berapa? Dan tahu distance yang pertama itu 0,7, distance yang kedua itu 0,3, dan distance yang ketiga adalah 0,7. Nah, cara untuk mencari momentum itu rumusnya sebenarnya adalah M sama dengan F kali D. Momen batang ini. Agak salah. Agak biar agak sedikit biasa. Momen sama dengan force kali distance-nya. Nah, di sini karena kita punya 3 gaya ya, jadi anggap aja kita bisa nyari M1-nya berapa, M2-nya berapa, M3-nya berapa. Cuman di sini di formulanya udah langsung dicampur gitu aja jadi 1M gitu ya. Nah, di sini kita lihat, perhatikan posisi F1 itu dia menjulang ke atas dan dia berada di kiri belakang. Kemudian F yang kedua itu dia mencolok ke bawah dan dia berada di posisi kiri dari titik pusatnya. Kemudian di F3 dia mencolok ke bawah juga, tapi dia berada di sisi kanannya dari titik pusatnya. Dan itu menentukan apakah dia min atau dia plus seperti itu ya. Nah di sini F1 dia mencolok ke atas, sehingga kita pahami bahwasanya 20M ini adalah kondisinya plus 20%. Kemudian fase yang kedua dia mencolok ke bawah, sehingga kita pahami dia akan berlawanan. Sehingga kita pahami F2 itu adalah min 80M. Kemudian F3 dia menjual juga ke bawah, jadi dia bakal berlawanan arah ya. Kita ketahui juga ini 40. Sehingga di sini F1 D1 plus 20 dikalikan 0,7. Hasilnya adalah 14. Kemudian min 80 dikali 0,3, hasilnya 24. Min 40 dikalikan dengan 0,7, hasilnya min 24. Hasilnya adalah 3N per meter. Hasilnya adalah 38N per meter, berputar searah jarum. Artinya apa teman-teman? Di sini momen oleh batang ini supaya dia bergerak itu 30
68 Newton per meter. Nah, di sini dia akan berputar searah jarum jari. Kalau teman-teman lihat ya, secara deskriptif, di sini dia ke bawah dan ini ke atas. Nah, di sini karena dia ke bawah dia minus dari 3 plus, jadi dia muternya bakal mengarah ke sini. Kalau kita mengukurnya dari titik pusat ya. Tapi di sini dia bakal mengukurnya kayak gini. Lihat, sesuai dengan di sini. Secara deskriptif, secara gambar bisa diharap. Cuma kalau secara matematis kita bisa buktikan bahwasanya momen yang ada pada data ini besarannya 38 Newton per meter dengan dia datanya berputar searah jarum jari. Jadi mungkin sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.